Halo Sobat Anime, di video kali ini Tuang Anime akan membahas semua alasan kenapa Ryu Lion adalah wanita terbaik di dalam anime dan machi. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebelum membahas alasan mengapa Ryu Lion dianggap sebagai wanita terbaik yang ada di dalam anime dan machi, Petualang Anime akan membahas segala sesuatu informasi yang terkait dengan Ryu Lion. Pertama, Ryu Lion memiliki julukan sebagai petualang bernama Gale atau Sipu dalam bahasa Jepang. Yang setelahnya, Ryu Lion juga memiliki ras elf dengan gender wanita dengan usia berusia 21 tahun. Dulunya, Ryu Lion merupakan seorang petualang yang bahkan sekarang telah mencapai level 6. Akan tetapi, Ryu Lion pernah mencapai lantai terdalam dungeon yang pernah dia capai sedalam lantai 41. Berikutnya informasi yang terkait dengan Ryu Lion. Ryu Lion adalah waitress atau pelayan yang bekerja di Cafe Mia, yaitu Hostess of Fertility, dan merupakan mantan petualang dari Astrea Familia. Berdasarkan pernyataan autor Fujino Omori Sensei, dikatakan Ryu Lion merupakan reinkarnasi dari jiwa di masa lalu, yaitu salah satu dari 3 penyair besar yang bernama Ryulu. Selanjutnya, Ryu Lion dikatakan memiliki penampilan layaknya elf perempuan dengan mata biru langit dan rambut hijau. Rambutnya awalnya berwarna pirang keemasan, sampai diwarnai hijau oleh karyawan Hostess Fertility lainnya yang bernama Sir. Pada saat war game melawan Freya Familia, rambut Ryu tumbuh menjadi lebih panjang, dan akar rambutnya menjadi berwarna aslinya, yaitu warna pirang keemasan. Dikarenakan penampilan Ryu yang ditampilkan pada anime dan machi season 1 hingga season 3, rambut Ryu yang berukuran pendek dan berwarna hijau merupakan akibat dari Sir yang selalu merawat rambut Ryu. Bagi sobat anime yang tidak membaca light novel dan machi, pastinya tidak akan mengetahui informasi ini, yang mana penampilan yang dimiliki Ryu, sebenarnya penampilan Ryu sangat mempesona semua pengunjung kafe milik Mia, serta semua orang yang pernah bertemu dengan Ryu. Dikarenakan kecantikan yang Ryu miliki, serta kulit yang dimilikinya, dianggap seputih salju yang menyebabkan Ryu Lion sering dianggap sebagai elf yang ada dalam beberapa kisah dongeng. Bahkan dalam satu kesempatan, Belcranel bahkan bertanya kepada Ryu Lion apakah Ryu berasal dari kisah dongeng di dalam cerita. Pada kesehariannya, Ryu Lion sering terlihat dalam pakaian pelayan hijau dengan ikat kepala berjumbai putih, serta celemek putih yang sangat serasi dengan sepasang sepatu bot coklat di atas legging hitam. Salah satu alasan dikatakan Ryu Lion merupakan wanita yang paling terbaik di dalam anime dan machi, yaitu berdasarkan dari kepribadiannya. Yang mana Ryu Lion memiliki kepribadian yang sangat tenang dan sabar. Akan tetapi Ryu Lion juga sangat peduli kepada teman-temannya. Ryu memiliki sifat yang sangat kuat dikarenakan pengalaman masa lalunya sebagai seorang petualang. Ketika seseorang yang berhubungan dengan Ryu atau teman-temannya berada dalam bahaya atau membutuhkan bantuan darinya, Ryu selalu siap untuk turun tangan dan membantu berapapun biayanya. Seperti kebanyakan elf pada umumnya, Ryu Lion memiliki sifat yang sangat selektif dengan siapa yang boleh menyentuhnya. Admin akan mengutip salah satu kalimat yang berada di light novel dan machi volume 14 yang tidak ditayangkan di dalam anime dan machi season 4. Yang mana di light novel volume 14, rekan dari Ryu Lion yang bernama Alice, mantan komandan dari Astrea Familia itu pernah memberikan nasihat kepada Ryu Lion. Setelah melihat sifat Ryu yang sangat selektif terhadap orang yang bisa berada di dekatnya, Alice lalu memberikan nasihat kepada Ryu Lion untuk tidak melepaskan pria yang berhasil meraih tangan Ryu. Oleh karena itu, setelah kejadian di Danmachi season 4 nantinya, Ryu kemudian tidak akan melepas pandangannya dari Belcranel. Tidak seperti pada elf pada umumnya, Ryu tidak memiliki kebencian yang sama terhadap keluarga Clozo atau pedang sihir, yang mana bagi kaum elf, keluarga Clozo atau pedang sihir merupakan musuh alami mereka dikarenakan keluarga Clozo pernah menghancurkan hutan elf serta membumi hanguskan para kaum elf di hutan tersebut. Ada juga informasi yang tidak ditayangkan di dalam anime dan machi. Salah satunya adalah
alasan Ryu berada di kota Orario. Yang mana jika kalian membaca light novel dan Machi volume 14, di sana diceritakan Ryu adalah anggota keluarga yang merawat pohon keramat hutan di hutan Ryu Milua. Yang mana seiring berjalannya waktu, Ryu mulai berpikir bahwa elf yang cantik adalah yang paling jelek dari semua orang. Karena melihat perilaku sesama elf terhadap ras lain tidak peduli berapa banyak, Ryu mencoba untuk melupakan hal tersebut. Begitu Ryu mulai memikirkannya, pikiran itu tertanam kuat di benaknya. Akhirnya pemikiran itu menjadi cukup untuk membuat Ryu Lion memutuskan untuk meninggalkan hutan Ryu Milua. Yang setelah tiba di kota Orario, Ryu menjadi seorang petualang yang dikenal dengan sebutan Gale atau Sipu atau Badai. Yang sebenarnya sebelum bergabung dengan Astrea Familia, Ryu terlibat dalam salah satu insiden yang kemudian ditolong oleh Alice dan berakhir dengan bergabungnya Ryu ke dalam Astrea Familia. Sebagai informasi, Ryu tetap merahasiakan identitasnya dan meskipun dia dikenal dengan nama belakangnya yaitu Sipu atau Gale, nama lengkap tidak pernah diungkapkan oleh Ryu Lion. Karena pengalaman tempur sebelumnya yang dimilikinya dan bentrokan terus-menerus dengan anggota teroris Evilus di kota Orario. Akhirnya Ryu berhasil tumbuh dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Yang mana Ryu dapat naik level secara tidak normal dari level 4 menjadi level 6. Ryu juga mencapai level 4 dalam 7 tahun setelah mengalahkan Alvia bersama dengan familia lainnya selama 7 hari mematikan dalam insiden sejarah kelam kota Orario. 2 tahun kemudian, Astrea Familia lalu terjebak dalam jebakan yang dipasang di dalam penjara bawah tanah oleh Rudra Familia. Meski hasil dari insiden tersebut menghasilkan Ryu yang berhasil bertahan hidup, akan tetapi kerusakan yang diakibatkan oleh monster Juggernaut muncul. Monster itu membunuh hampir semua orang yang hadir di sana, yang menyebabkan semua anggota Astrea Familia tewas di tempat, meninggalkan Ryu Lion dan Jura sebagai satu-satunya yang selamat. Dilandasi oleh perasaan dendam di hatinya, Ryu kemudian membujuk Dewi Astrea untuk meninggalkan kota Orario karena dia tidak ingin Dewi Astrea melihat balas dendamnya. Setelah kejadian tersebut, Ryu lalu memutuskan secara sendirian menghancurkan Rudra Familia sebagai bagian dari amukannya dan membumi hanguskan seluruh anggota Evilus yang dilihatnya melalui serangan tipu daya, jebakan, dan pembunuhan. Menyebabkan Ryu Lion dicap sebagai buronan karena kekacauan yang telah terjadi akibat perlakuannya. Balas dendam dari Ryu akhirnya terpenuhi, yang diakhirkan Ryu lalu pingsan di sebuah gang, yang mana dia hampir menyerah pada luka-lukanya. Untungnya sebelum Ryu Lion ditemukan sekarat, dia ditemukan oleh Sir dan dirawat kembali oleh Mia Grand. Yang sejak saat itu Ryu lalu bergabung dengan Hostess Fertility. Untuk lengkapnya kalian bisa lihat video yang pernah admin bahas yaitu Danmachi Spoiler Ryu Chronicle. Dalam hal kemampuan, saat Ryu masih berlevel 4 petualang, kemampuan tempur dari Ryu sedemikian rupa sehingga melampaui dari Aisha, Belka, dan Aki yang terakhir bahkan dicap sebagai salah satu petualang level 4 terbaik di kota Orario. Tidak hanya itu, kemampuan bertarung yang Ryu miliki merupakan peninggalan yang dia miliki dari tempat asalnya berada, yang mana dulunya Ryu bekerja sebagai penjaga pohon keramat di hutan asalnya. Di sana, Ryu dilatih dalam pertempuran untuk mempertahankan dirinya, menjadi ahli dalam penggunaan busur dan pedang. Kehebatan Ryu sedemikian rupa sehingga membuatnya bahkan tanpa memiliki fauna dia mampu mengalahkan monster di permukaan. Dan kemudian, sebagai seorang petualang, itu memungkinkan Ryu untuk maju dengan cepat dan naik level berkali-kali lipat dengan kecepatan yang dipercepat. Gaya bertarung yang Ryu miliki terdiri dari memanfaatkan kecepatan tinggi untuk menghindari serangan lawannya, serta serangan ofensif untuk melepaskan serangkaian pukulan cepat dan kuat melalui pedang kayunya. Di sisi lain, Ryu juga menunjukkan kemahiran dalam menggunakan pedang ganda dalam pertarungannya dengan Alvia. Meskipun Ryu mengandalkan sebagian besar serangan fisik untuk menghadapi musuhnya, diketahui Ryu juga mahir menggunakan sihirnya secara efektif, yang dapat membuat semua orang terkejut, dikarenakan tidak hanya kekuatan fisik yang dimiliki, kekuatan sihirnya juga sangat luar biasa. Meskipun itu bukan teknik yang sangat unik baginya, Ryu Lion membedakan dirinya dari pengguna sihir lainnya, yang mana
Ryu telah terbukti mampu melakukan manuver defensif, menghindar, dan bergerak saat dia menyerang lawannya, sendiri sambil melafalkan mantra serangan Luminous Wind. Ryu juga diketahui mempunyai beberapa teknik dari timur jauh yang dia pelajari dari Kaguya, yaitu anggota dari Astrea Familia. Dan Ryu juga terbiasa berbagi teknik saat mereka bersaing satu sama lain. Salah satu teknik yang dapat Ryu miliki dari mantan temannya dari Astrea Familia, yaitu Tachi Teknik, yaitu skill teknik pedang yang dia pelajari dari Kaguya. Namun Ryu mengakui bahwa tekniknya tidak sebaik yang Kaguya lakukan. Jika penilaian Tachi Teknik dinilai berdasarkan penggunaan yang dilakukan oleh Kaguya, Ryu menilai jika Kaguya menggunakan skill tersebut akan bernilai 10. Namun jika Ryu yang melakukannya, tekniknya hanya bernilai 4. Meskipun demikian, Ryu cukup terampil untuk menjatuhkan monster dari lantai dalam saat kelelahan. Itu juga merupakan hasil yang efektif setelah Ryu mempelajari serangan yang bernama Tachi Teknik. Selanjutnya, Ryu juga memiliki skill bernama Conjurer Chanting, yaitu perapalan sihir berbarengan. Ini merupakan teknik tingkat tinggi yang melibatkan sihir saat bertarung atau bergerak. Kesulitannya disamakan dengan menangani bom dengan kedua tangan saat bertarung karena kemungkinan gagal dalam mantra, atau membacakan sihir saat mengendalikan kekuatan sihirnya sendiri akan menjadi sangat sulit. Kehebatan dari sihir Conjurer Chanting dapat sering mengejutkan banyak lawannya, dikarenakan kemampuan ini dianggap seperti melakukan 5 tindakan berbeda pada saat yang sama. Sebagai referensi, kita ambil tindakan Ryu saat melakukan pergerakan dan merapalkan sihir Luminous Wind. Berbeda dengan perapalan sihir yang pada umumnya, Ryu akan merapalkan sihir mantra Luminous Wind tanpa perlu mengurangi kecepatan nyanyiannya. Bahkan Levia Viridis mengamati bahwa Ryu Lion jauh lebih ahli dalam hal tersebut daripada Riveria Alphios dari anggota Loki Familia. Dalam catatan di kantor guild, dikarenakan Ryu yang pernah melakukan kejahatan dengan membunuh semua anggota Evilus dari anggota Rudra Familia, Ryu bahkan pernah dicatatkan memiliki bonus buronan berharga 80 juta valis yang ditempatkan kepada kepalanya. Selain semua kemampuan yang dimiliki Ryu juga memiliki kekuatan sihir yang bernama Luminous Wind, yaitu sihir penyerangan luas elemen angin dan cahaya yang Ryu gunakan untuk memanggil debu bintang hijau untuk menyerang musuhnya. Debu bintang lalu berkumpul di beberapa bola yang dapat dilepaskan Ryu sekaligus untuk menutupi area yang sangat luas atau menyimpannya di dekatnya. Untuk menerapkannya pada saat yang nyaman, Ryu bahkan bisa menciptakan satu bola meledak dengan nyanyian Luvia. Dalam pertarungannya melawan monster Juggernaut, Ryu memanfaatkan bola secara kreatif dengan menggunakan ledakannya untuk mendorong dirinya ke udara dan melakukan manuver udara untuk bergerak. Namun hal ini menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada tubuh Ryu Lion, membuatnya menjadi teknik bertarung yang sangat tidak efektif. Selain dari Luminous Wind, Ryu juga memiliki sihir bernama Noahil, yaitu kemampuan sihir penyembuhan yang dimiliki oleh Ryu. Sihir Noahil dapat mampu menyembuhkan luka dan memulihkan stamina target, meski tidak seperti efektif ramuan potion. Butuh waktu untuk sembuh, itu juga membutuhkan sejumlah pikiran untuk menyembuhkan sampai tingkat tertentu seperti memperbaiki tulang yang patah. Efek sihir dari Noahil tergantung pada lingkungan sekitar. Efek akan meningkat di kawasan hutan. Selanjutnya, selain Noahil dan Luminous Wind, Ryu juga diketahui memiliki sihir baru bernama Astrea Record. Sihir Astrea Record memungkinkan Ryu Lion menggunakan sihir dari orang lain yang telah menerima Valna dari Dewi Astrea. Saat Ryu menyebutkan nama Astrea Record, hieroglif cahaya berbentuk lambang Dewi Astrea bersinar di bawah kaki Ryu Lion. Saat dia melafalkan mantra tersebut, kristal cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengapung dan mengelilingi Ryu seperti bintang. Kristal menciptakan area radius 5 meter yang melindungi Ryu dari serangan apapun yang disebut tempat perlindungan bintang oleh Hogni dari mantan Freya Familia. Penghalang itu cukup kuat untuk menangkis serangan beberapa petualang kelas 2. Akan tetapi penghalang itu tidak cukup mampu untuk menangkis serangan dari Hogni Ragnar. Akan tetapi sihir Astrea Record, setelah Ryu selesai melantunkan mantra tersebut, kristal yang melindungi tubuh Ryu Lion akan diserap ke dalam tubuh Ryu Lion.
dan dia bisa mengeluarkan sihir yang dia inginkan. Yang mana Ryu hanya perlu menyebutkan nama sihir yang ingin dia gunakan, melewatkan nyanyian dari Astrea Record. Contoh sihir yang dapat Ryu gunakan saat mengerapalkan sihir Astrea Record, yaitu Agaris Alvesin, yaitu sihir pemikat api yang dimiliki oleh Alice, yaitu mantan komandan dari Astrea Familia. Sihir Agaris Alvesin membuat Ryu dapat menutupi kaki, tangan, dan pedang yang Ryu miliki dengan api. Itu juga dapat digunakan untuk menghasilkan ledakan. Namun karena kurangnya pengalaman yang Ryu miliki, Ryu masih belum bisa mengendalikan daya tembak sebaik dengan Alice. Selain Agaris Alvesin, sihir Goko juga merupakan sihir yang dapat Ryu gunakan dari sihir Astrea Record, yang mana sihir Goko merupakan sihir yang dimiliki oleh Kaguya, yang dapat menciptakan bila cahaya yang bergerak bersamaan dengan Ryu yang membuat tebasan dengan pedang aslinya. Ketika sihir Goko digunakan bersama dengan teknik pedang dengan nama yang sama, itu dapat menciptakan 5 tebasan sihir berkecepatan dewa dari posisi berbeda yang mengelilingi musuhnya. Serta selain Goko dan Agaris Alvesin, Ryu juga dapat menggunakan sihir Rea Vindemia, yaitu sihir penyembuhan area luas, yang dapat menyembuhkan luka dan memulihkan stamina. Selain dari kemampuan dan sihir yang Ryu miliki, Ryu juga memiliki keterampilan yang bernama Fairy Serenade, yaitu meningkatkan efek sihir dan efeknya naik di malam hari. Selanjutnya, Ryu juga memiliki keterampilan bernama Mind Load, yaitu meningkatkan status kekuatan Ryu saat menyerang dengan kekuatan pikiran. Ini memiliki pemicu yang akan aktif. Selanjutnya ada keterampilan lainnya bernama Aeromana, yaitu akan meningkatkan kekuatan serangan Ryu semakin cepat dia berlari. Kilatan biru membatasi senjata dari Ryu saat dia menggunakannya. Selanjutnya, kemampuan pengembangan yang dimiliki Ryu, yaitu Hunter, meningkatkan kemampuan Ryu saat melawan monster yang telah dilawan Ryu sebelumnya dan mendapatkan Excelia darinya. Selanjutnya ada kemampuan resisten abnormal, yaitu resistensi abnormal meniadakan efek abnormal seperti racun. Akan tetapi Ryu telah mencapai peringkat G, jadi hampir tidak ada yang bisa mempengaruhinya, bahkan racun terkuat dalam dosis tertinggi. Selanjutnya, jika dalam perkembangan sihir, Ryu memiliki keterampilan Mage, yaitu meningkatkan kekuatan sihir serta memperluas jangkauan efek dan membuat penggunaan pikiran menjadi lebih efisien. Itu juga menciptakan lingkaran sihir berwarna di bawah Ryu saat dia menggunakan sihir tersebut. Selanjutnya ada keterampilan Chain Attack, meningkatkan kekuatan Ryu saat serangannya disampaikan terus-menerus. Selain itu, Ryu juga melengkapi dirinya dengan senjata bernama Alf Justitia. Ini adalah senjata baru Ryu yang berbentuk pedang kayu yang berwarna hijau yang dibuat oleh Cecil dari anggota Astrea Familia yang baru, yang merupakan pandai besi yang merupakan kapten dari Astrea Familia saat ini. Dengan kerjasama dari bantuan para roh, Cecil lalu mengubah sepotong pedang kayu bekas senjata Ryu bernama Alf Lumina menjadi senjata baru bernama Alf Justitia. Selain dari senjata yang Alf Justitia yang Ryu miliki saat ini, Ryu juga memiliki senjata bernama Kodachi Futaba, yaitu sepasang senjata pendek yang awalnya dimiliki oleh Kaguya. Namun Ryu menyimpannya setelah Kaguya meninggal. Senjata Kodachi Futaba sangat tajam dan dianggap bekerja dengan sangat baik di antara semua senjata kelas 2. Ini adalah satu-satunya senjata yang tidak Ryu tinggalkan di dalam kuburan Astrea Familia. Selain dari 2 senjata yang sudah admin sebutkan tadi, sebenarnya ada satu senjata yang telah dihancurkan oleh monster Juggernaut, yaitu senjata bernama Alf Lumina. Alf Lumina adalah pedang kayu pesanan yang dibuat oleh Goib New Familia dari cabang pohon suci di hutan Ryumilua. Selain memiliki kekuatan serangan dari daya tahan yang tinggi, senjata Alf Lumina memiliki kemampuan untuk memperkuat sihir, dan itu sangat cocok dengan kekuatan sihir Elven yang dapat digunakan sebagai tongkat. Akan tetapi, senjata Alf Lumina yang berasal dari hutan Ryumilua dapat dihancurkan oleh monster Juggernaut di Light Novel Danmachi volume 13. Selain daripada senjata yang dimiliki oleh Ryu juga melengkapi dirinya dengan perlengkapan berupa gaun bernama Star Limit Stellar Dress, yang mana itu merupakan pakaian pertempuran yang digunakan oleh Ryu saat sebelum pertempuran terakhir melawan guild besar. Sama seperti Crimson Flower Heat Dress milik Alice, kualitas itu sama dengan armor kelas 1.
Tidak hanya itu, Rio Lion merupakan petualang yang berhasil mencatatkan namanya di dalam sejarah, dikarenakan Rio Lion adalah satu-satunya petualang yang berhasil menaikkan 2 level sekaligus, dari level 4 menjadi level 6. Nah, sekian segala informasi tentang Rio Lion yang merupakan salah satu wanita terbaik yang ada di dalam anime dan Machi. Bagi sobat anime yang ingin support channel Petualang Anime, dapat nyawer Petualang Anime melalui link saweria di deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata Petualang Anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.